Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi bersama saya Pak Rahmat Telobanua, tentunya di dalam kelas matematika yang walaupun di rumah kita masih tetap asik belajar. Bapak berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada semuanya. Dan harapan saya semoga pada pagi hari ini kalian bisa standby untuk kembali belajar. Nah, pada pagi hari ini sekalipun kita di rumah masing-masing nih, pasti ada rada-rada malas. Tapi apalagi maksud saya apalagi karena hari ini kita akan belajar matematika. Tenang saja, Pak Rama akan membuat perjumpaan ini akan menjadi lebih asik dan lebih menarik untuk bisa belajar matematika sekalipun kamu berada di rumah. Nah, untuk pertemuan kita di awal tahun pembelajaran ini kita akan membahas tentang kedudukan titik-titik, garis dan bidang di dalam ruang dimensi 3. Nah, untuk membuat kalian mengenal atau memflashback kembali tentang ruang dimensi 3, ruang dimensi 3 itu terbagi atas dua bagian, yaitu ruang dimensi 3 sisi datar dan sisi lengkung. Sisi datar sendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat limas. Sementara sisi lengkung terbagi atas 3 bagian, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Pada kesempatan kali ini untuk ruang dimensi 3 kita lebih terfokus kepada bangun ruang sisi datar dan terfokus lagi pada satu bagian saja. Jarak, sebenarnya sisi datar itu bisa di ruang dimensi 3 untuk sisi datar terbagi atas dua bagian, yaitu jarak dan sudut. Nah, untuk pertemuan ini dan untuk SMK ini kita hanya mempelajari tentang jarak, sementara sudutnya di kesempatan yang lain. Nah, jarak. Nah, berbicara masalah jarak, mungkin di pandemi ini kita pasti mengenal istilah social distancing dan physical distancing. Nah, jarak yang dimaksudkan di sini adalah hal yang sama yang kita terapkan pada saat pandemi ini, yaitu physical distancing dan social distancing. Nah, sementara di ruang dimensi 3 ini kita membahas ada 6 jarak kedudukan dalam dimensi 3, yaitu yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua titik ke garis, yang ketiga titik ke bidang, yang keempat jarak garis ke garis, yang kelima garis ke bidang, dan yang keenam jarak bidang ke bidang. Nah, yang keenam bagian ini kita akan pelajari di dalam pertemuan pertama ini untuk pembelajaran matematika. Nah, hal yang tidak perlu untuk kita pelajari saat ini adalah mungkin bisa jadi jarak antara aku dan kamu. Nah, di sini Bapak memberikan ilustrasi antara yang satu dengan menggunakan masker. Jadi kita nggak perlu membahas itu. Kita hanya terfokus kepada 6 bagian ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang kedudukan titik terhadap titik. Titik terhadap titik. Nah, di dalam ilustrasi ini Bapak memberikan 3 buah titik. Sebut saja nama ketiga titik ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, di dalam jarak kedudukan titik terhadap titik, hal yang perlu dipelajari adalah jarak antara titik ke titik itu sendiri. Hanya itu, jarak antara titik ke titik itu sendiri. Jadi, mereka saling terpisah. Mereka memiliki jarak antara titik yang satu dengan titik lainnya. Yaitu dalam ilustrasi ini, jarak titik A ke titik B ke titik C, demikian juga titik C ke titik A, dan sebaliknya. Nah, dalam kasus lain, pasti nanti akan ada soal yang kamu temui. Ada kalanya beberapa titik atau 2 titik bisa saling berimpit. Jadi di dalam satu noktah itu
akan ada dua titik. Misalnya seperti ini. Titik C ini bergabung untuk titik A. Oh ya, maksud saya titik B. Titik B sekali lagi. Titik B bergabung ke titik A. Sehingga titik A dan titik B disebut berimpit. Jadi hanya ada satu noktah atau titik, tetapi di dalamnya ada dua nama, yaitu titik A dan titik B. Itu terjadi hanya dan jika hanya titik A dan titik B disebut berimpit. Next, yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan titik terhadap garis ini, kita akan mempelajari yang pertama, titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Contohnya seperti ini. Ada sebuah garis K. Ada sebuah garis K, sekali lagi, ada sebuah garis K. Kemudian ada sebuah titik yang terletak di dalam garis K, yaitu titik P. Maka titik P ini disebut terletak pada garis. Jadi titik P pada gambar atau ilustrasi ini, titik P terletak pada garis K. Jadi dia berada di dalam garis K. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak di luar garis. Nah, bagaimana juga ilustrasinya kalau titik terletak di luar garis? Misalkan ada garis L. Garis L ini bersampingan atau memiliki hubungan dengan titik Q yang ada di luarnya. Nah, dalam ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa titik Q berada di luar garis L. Nah, perhatikan perbedaannya antara terletak. Kalau terletak dia berada di dalam garis, sementara kalau berada di luar, maka titik itu berada di luar atau tidak menempel di dalam garis itu sendiri. Oke? Untuk lebih memahami masalah kedudukan titik terhadap garis ini, mari kita simak contoh berikut. Misalkan ada sebuah ruang dimensi 3, dalam hal ini Bapak memilih kubus. Kubus ini Bapak namai kubus ABCD EFGH. Kubus ABCD EFGH. Contoh yang pertama. Apa sih hubungannya antara titik B terletak pada atau terletak di luar garis B? Jadi titik B terletak titik-titik garis AB. Apa hubungan garis B dengan garis AB? Coba kita lihat gambarnya. Itu adalah titik B. Sekali lagi, yang bergerak adalah titik B. Sementara garis AB, kita keluarkan garis AB, ya. Di sini ada titik B, sementara garis AB di sini. Berarti titik B disebut terletak pada. Ya, betul sekali. Titik B terletak pada garis AB. Contoh yang kedua. Hubungan antara titik H dengan titik FG. Apa hubungan antara titik H dengan garis FG? Coba kita lihat. Titik H itu adalah ya titik yang sedang bergerak, sekali lagi. Ya. Sementara garis FG, antara titik H dengan garis FG itu hubungannya adalah titik H terletak, ya tepat sekali, titik H terletak di luar garis FG. Contoh yang ketiga. Apa sih hubungannya antara titik D dengan garis DH? Titik D dengan garis DH. Perhatikan titik D. Ya. Titik D adalah titik yang sedang bergerak. Sementara garis DH ya adalah garis yang tegak lurus. Maka perhatikan saja titik D itu berimpit atau berada di dalam garis DH. Berarti dapat disimpulkan bahwa titik D terletak
pada garis DH. Itu saja mengenai kedudukan titik terhadap garis. Yang ketiga, kita masuk kepada kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama tadi kedudukan titik terhadap titik, kedua titik terhadap garis, yang ketiga kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Nah, sama seperti titik terletak pada garis tadi, maka ini bisa disimpulkan bahwa titik tersebut berada di dalam sebuah bidang atau dia berhimpit dengan bidang itu sendiri. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Jadi sama seperti kedudukan titik terhadap garis tadi. Untuk lebih memperjelasnya, silakan kita simak contoh berikut. Bapak masih menggunakan kubus. Kubusnya masih kubus yang sama, A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh yang pertama, hubungan antara titik E dengan bidang A, B, F, E. Bidang ini artinya dia ditutupi oleh sisi-sisi yang saling bertemu. Bidang adalah sisi-sisi, adalah ruang di mana sisi-sisinya saling bertemu. Jadi titik E ini terletak, kita tinggal milih terletak pada atau terletak di luar bidang ABFE. Sekarang kita lihat mana itu bidang ABFE dan mana titik E. Ya, titik E adalah titik yang sedang bergerak. Sementara bidang ABFE, ya, sekali lagi saya akan membuat bidang ABFE bergerak. Ya. Dalam kursor bidang ABFE itu lihat hubungannya dengan titik E. Ini dia bidang ABFE dan titik E ada di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa titik E itu terletak pada bidang ABFE. Oke, gimana? Tarik nafas dulu. Saya kira mungkin agak sedikit lilu atau gimana ya, agak sedikit entah gimana lah. Nanti kamu bisa putar-putar video ini. Next, kita kembali lagi. Titik G terletak titik-titik pada bidang BDHF. Nah, sekarang hubungan antara titik G dengan bidang BDHF. Kita keluarkan titik G, ya dia sedang goyang-goyang. Sekali lagi kita goyang-goyangkan ya titik G-nya, ya goyang-goyang lagi, ngetiktok. Nah, oke. Sementara bidang BDHF, ya Bapak memboldnya dengan warna pink, ya pink seperti kamu, pink. Oke, next, just kidding. Titik G, lihat perhatikan kursornya, ini titik G. Sementara bidang yang berwarna pink adalah bidang BDHF. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik G itu terletak, iya betul sekali, titik G terletak di luar bidang BDHF. Next, contoh yang ketiga, hubungan antara titik C dengan bidang ABCD. Titik C-nya mana? Iya, titik C-nya sedang bergerak tuh. Sekali lagi titik C-nya ini di bawah, ya sedang bergerak. Dan bidang ABCD, iya dia juga dikeluarkan, yaitu alas dari kubus ini sendiri. Maka titik C berada di sini, sementara bidangnya ada di dalam ini. Maka itu dapat disimpulkan bahwa titik C terletak pada bidang ABCD. Oke, tetap belajar matematika sekalipun dari rumah bersama Pak Rama Kelawang Bandung. Next, kita lanjutkan ke judul berikutnya, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Kalau titik tadi sudah selesai, kita move on. Kita ke garis sekarang. Yo, garis terhadap garis. Yang pertama, sejajar. Dinamakan sejajar adalah ketika ada dua atau lebih garis yang jika diperpanjang
maka jika diperpanjang, maka kedua garis atau lebih garis itu tidak akan pernah bertemu di satu titik, atau mereka tidak saling berpotongan. Sekali lagi, jika ada dua atau lebih garis yang jika diperpanjang, mereka tidak akan bertemu satu dengan yang lain, dan ditambah dengan jarak antara kedua garis tersebut adalah tetap sama. Seberapapun dipanjangkan garis itu, maka jarak mereka akan tetap sama. Itulah yang dikatakan garis sejajar. Yang kedua, garis itu dikatakan berpotongan jika ada sebuah garis kemudian dilalui oleh garis lainnya. Nah, sekali lagi, ada sebuah garis yang dilalui oleh garis lainnya dan mereka berpotongan di satu titik. Nah, maka dua garis itu ditemukan ada satu titik, di mana titik itu adalah titik perpotongan kedua garis tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua garis itu berpotongan. Jadi jika misalnya garis yang pertama adalah garis A dan garis yang kedua adalah garis B, maka garis A dan garis B disebut berpotongan, yaitu ketika ada sebuah titik yang kita sebut di sini adalah titik O yang mempertemukan atau merupakan titik potong dari kedua garis tersebut. Semua ngerti? Aku nggak tahu juga kalian ngerti apa, tapi pasti ngerti. Yo, cek tidak. Yang ketiga adalah bersilangan. Bersilangan ini adalah kolaboratif antara keduanya, yaitu dia tidak sejajar dan dia juga tidak berpotongan. Kalau sejajar tadi adalah diperpanjang tidak pernah bertemu dan jaraknya sama. Kalau berpotongan, dia bertemu dalam satu titik. Nah, sementara bersilangan ini dia tidak berpotongan, dia juga tidak sejajar. Untuk lebih memahami ketiga bagian ini, kita lihat contoh berikut. Ada sebuah bidang atau ruang dimensi 3, yaitu kubus. Garis AB dan DC itu disebut apa? Sejajarkah, berpotongankah, atau bersilangankah? Nah, garis AB, coba kita lihat garis AB dan garis DC. Ya, sekali lagi kita buat mereka tiktokan dulu. Ya, iya, AB dan DC. Ya, AB dan DC mereka sama-sama lurus. Jadi sekalipun AB dan DC diperpanjang, mereka gak bakalan bertemu. Maka antara garis AB dan garis DC disebut sejajar. Maka garis AB dan garis DC disebut sejajar. Contoh yang kedua, garis BC dan garis EF. BC dan EF. Ya, BC dan EF. Apakah kamu sudah melihatnya? Ya, EF dan BC. Mereka tidak sejajar, juga tidak berpotongan di dalam satu titik. Maka otomatis garis BC dan garis EF dikatakan bersilangan. Nah, itulah dia contoh yang bersilangan. Jadi garis EF ini sekalipun dia diperpanjang ke sini dan garis BC juga diperpanjang ke sini, mereka nggak bakalan bertemu satu dengan yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Next, yang ketiga. Oke, nanti sebelum kita masuk ke yang bertiga dulu, bersilangan itu seperti ini. Bersilangan, ada sebuah garis yang menuju ke arah sana, sementara di bawahnya ada sebuah garis yang melewati seperti ini. Jadi mereka tidak saling bertemu, sekalipun ini diperpanjang dan ini juga diperpanjang, mereka nggak bakalan bertemu satu dengan yang lain. Sementara kalau ini diperpanjang ke sini, maka diperpanjang ke sini, maka jaraknya pasti berbeda. Nah, itulah yang disebut bersilangan. Sementara kalau sejajar, mereka seperti ini, sejajar. Kalau berpotongan, begini. Mereka saling berimpit satu dengan yang lain. Semoga kamu.
Kita masuk ke contoh yang ketiga. Antara garis EF dengan garis HE. Garis EF dengan garis HE. Perhatikan ilustrasinya. Ya. HE dengan EF, HE dengan EF, maka mereka bertemu di satu titik, yaitu titik E. Maka otomatis jika ada titik pertemuan mereka, maka kedua garis itu disebut berpotongan. Betul sekali. Yeah, anak-anak APL pintar-pintar. Yoi. Kemudian yang keempat contohnya garis CG dan garis DF. Tuh. Nah, ini D, F. Maka kita munculkan sebuah garis di D dan F. Ya. Sementara garis CH di sini. Kedua garis tersebut tidak berimpit atau tidak bertemu dalam satu titik, juga tidak memiliki jarak yang sama sekalipun diperpanjang, maka dapat kita simpulkan bahwa garis CG dengan garis DF adalah, ya, mungkin ada tepat, bersilangan. Oke, kembali lagi bersama Pak Rama di dalam belajar matematika sekalipun dari rumah, tetap asik belajar matematika. Seterusnya, kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, berimpit. Garis dan bidang itu berimpit. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, memotong atau menembus. Menembus, iya, menembus. Nggak seperti menembus hatimu ke hatiku. Siap. Just kidding. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Oke, kembali lagi, saya nggak bosan-bosan pakai kubus aja lah. Kubusnya juga masih sama, A, B, C, D, E, F, G, H, karena tinggal copy paste aja dari awal. Oke. Contoh garis AB dan bidang A, B, C, D. Oke. Coba kita lihat garis AB yang mana garis AB. Ya, kita munculkan dulu bidang A, B, C, D. Bidangnya itu yang diarsir warna hijau. Ya. Yang diarsir warna hijau itu bidangnya. Nah, sementara garis AB itu dia yang sedang bergerak. Nah, garis AB itu tepat berimpit di bidang ABCD. Maka itu disimpulkan garis AB dan bidang ABCD itu berimpit. Contoh yang kedua, antara garis EG dengan bidang ABCD. Ya, antara E dengan G ditariklah sebuah garis. Itulah yang garis berwarna kuning. Dan bidang ABCD adalah yang berwarna hijau. Perhatikan antara ini, antara bidang ABCD dengan garis EG. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua garis tersebut adalah sejajar. Kedua, atau maksud saya garis EG dengan bidang ABCD sejajar. Contoh yang berikutnya, garis BF dan bidang EFGH. Garis BF, bidang EFGH. Kita munculkan bidang EFGH. EFGH. Dia garis dia bidang yang berwarna abu-abu. Itu abu-abu keunguan. Sementara garis BF adalah garis yang sedang bergerak. Dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa garis BF dan bidang EFGH itu sedang memotong, saling memotong. Jadi garis BF memotong bidang EFGH. Next, antara garis BD dengan bidang ACGE. Ya, kita munculkan garis BD, B dengan D. Dan bidang ABCG.
ya ACGE. Nah, perhatikan dari gambar itu, bidang ACGE adalah yang berwarna biru, dan sementara garis BD itu berarti dia sedang menembus atau memotong bidang itu sendiri. Berarti garis BD bisa disimpulkan bahwa garis BD menembus bidang ACGE atau memotong bidang ACGE. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga tidak bosan. Durasinya entah berapa menit ini. Yang terakhir, ya sampai juga yang terakhir. Kita memang menunggu-nunggu yang terakhir. Kedudukan bidang terhadap bidang terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama sejajar dan yang kedua berpotongan. Bagaimana contohnya? Silakan dilihat papan tulis. Bidang EFGH dengan bidang ABCD, apakah hubungan keduanya? Ya, bidang EFGH berwarna hijau, sementara bidang ABCD berwarna pink. Ya, pink, seperti warna kesukaan kamu, pink. Jadi perhatikan antara kedua bidang yang sudah di bold tersebut, antara warna hijau dengan warna pink, itu artinya mereka saling sejajar. Ya, kedua bidang itu adalah sejajar. Sama seperti lantai dengan plafon rumah. Dilebarin pun mereka nggak ketemu. Plafon dilebarin pun nggak bakalan ketemu. Jadi antara lantai dengan plafon rumah disebut sejajar. Contoh yang kedua, bidang BCGF dan bidang EFGH. Kita munculkan bidang BCGF. Itu dia yang berwarna kuning, sementara bidang EFGH ya adalah bidang yang berwarna coklat. Perhatikan kedua bidang tersebut antara warna coklat dengan warna kuning, mereka saling berimpit dan jika diperpanjang mereka akan disebut berpotongan. Betul, itu seperti dinding rumah dengan lantai rumah atau antara dinding rumah dengan plafon rumah. Itu disebut berpotongan. Contoh yang ketiga, antara bidang ABCD dengan bidang BDHF. Antara bidang ABCD dengan bidang BDHF. Kita munculkan dulu bidang ABCD yang berwarna pink, sementara bidang BDHF itu yang berwarna merah. Perhatikan kedua bidang tersebut yang berwarna magenta dengan warna merah, mereka saling mereka saling berpotongan satu dengan yang lain. Oke, kira-kira seperti itu saja tentang kedudukan antara unsur-unsur di dalam ruang dimensi 3. Untuk pembukaan ini sekian dulu. Silakan kamu ulas-ulas kembali video ini dan semoga kamu mengerti. Kalau sekiranya kamu tidak mengerti, silahkan tanya kepada Bapak atau cari referensi melalui search Google atau aplikasi apapun, termasuk juga membaca buku-buku referensi. Nah, sekian dulu dari Pak Rahmat Telombadua. Terima kasih untuk kesempatannya bisa melihat dan menyaksikan pembelajaran ini. Himbauan Bapak, Pak Rahmat Delau selalu menghimbau tetap belajar matematika sekalipun dari rumah. Pak Delau undur diri. Selamat pagi. Ya Ahobu. Shalom.